Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Pak Joko Purnomo. Ya. Hari ini setelah sekian lama kita menjadwalkan agenda dengan Pak Joko Purnomo, baru kali ini bisa terlaksana karena kita maklum begitu padatnya Pak Joko ini yang sehari-hari bisa sampai 10 titik di dalam sosialisasi terkait dengan pencalonan bupati dan calon wakil bupati. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba menggali potensi ataupun apa yang akan dikerjakan oleh Bapak Joko Purnomo dan Pak Halim tentunya ketika nanti insya Allah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati. Kita ketahui bahwa di Bantul ini punya potensi yang sangat luar biasa sekali, yaitu tentang pertanian, kemudian wisata, dan ekonomi kreatif. Nah ini nanti kita akan mendengarkan apa saja yang akan dikerjakan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang. Tentu tidak kita ragukan lagi bahwa sosok seorang Pak Joko Purnomo ini adalah sudah malang melintang di dunia perpolitikan di Kabupaten Bantul. Beliau pernah 5 kali menjabat sebagai anggota Dewan, baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Bahkan di Kabupaten Bantul pernah menjadi ketua Dewan. Di luar itu di organisasi sosial beliau pernah menjabat sebagai manajer Persiba, Pak Joko ya. Kemudian pernah menjadi ketua PBVSI se-Kabupaten Bantul dan beliau ini beserta dengan teman-teman kesenian membidani kelompok-kelompok jadilan, kemudian ada teater, reog dan lain sebagainya. Nah, kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan Pak Joko pandangannya, terutama apa yang kita sampaikan di awal terkait dengan potensi yang sangat besar di Kabupaten Bantul ini. Monggo Pak Joko, dipersilahkan. Terima kasih Mas Nur. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya warga Bantul yang saya cintai dan saya hormati. Ini saya sangat bersyukur ya. Saat ini kita ngobrol dalam suasana yang sejuk, santai. Di salah satu objek wisata, destinasi wisata namanya Sri Keminut, yang konon katanya objek wisata ini pernah menjuarai dalam sebuah event desa wisata di tingkat Kabupaten Bantul. Saya kira ini sangat luar biasa sekali. Saya terima kasih sekali di suasana yang sangat baik ini kita bisa ngobrol. Betul Mas Nur, jadi saya memang aktif di dunia politik dan kemudian pernah menjabat di DPRD itu 5 periode. Dulu memang pernah di Bantul 10 tahun menjabat ketua DPRD 1 periode dan bersama teman-teman dulu mendapatkan kesempatan untuk menjadi manajer Persiba tahun 2000-2001, kemudian memegang ketua umum PBVSI Bantul. Nah, saat ini kita mendapatkan amanah untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati, nanti mendampingi Pak Halim insya Allah. Tentunya betul sekali, Bantul ini memiliki potensi dan kekuatan yang sangat luar biasa, di mana luas wilayahnya itu 508,1 km persegi, membentang dari ujung paling timur Kecamatan Delingo, kemudian paling barat Kecamatan Serandaan. Di 508,1 km terdiri dari 17 kapanewonan, dulu kecamatan, kemudian 75 kelurahan, 933 pedukuhan dan 6.548 RT. Ini potensi yang kita miliki dengan jumlah penduduk hampir 1 juta. Nah, ada 3 hal kekuatan yang sangat hebat di Bantul ini. Artinya kekuatan ini harus dimanage demikian rupa oleh pemerintahan ke depan karena memang 3 kekuatan ini betul-betul saat ini menjadi sentral harapan sebagian besar masyarakat kita. Yang pertama itu adalah sektor pertanian, itu hampir 31% kurang lebih ya, penduduk kita tuh menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian. Kemudian yang kedua sektor ekonomi kreatif atau di bidang UMKM.
ini juga sangat luar biasa besarnya. Bahkan UMKM kita yang sudah tercatat ini lebih dari 67.000 UMKM. Ini tersebar di 17 kecamatan, 75 kelurahan. Baik dari UMKM yang taraf kecil sampai dengan menengah dan UMKM yang berkapasitas besar. Itu juga perlu mendapatkan satu sentuhan. Dan yang ketiga adalah bidang pariwisata. Ya, pariwisata ini memang juga sangat luar biasa. Di samping pariwisata alam yang akhir-akhir ini banyak masyarakat kita berinovasi untuk membuka destinasi pariwisata. Dan juga ada pariwisata di bidang teknologi, pariwisata di bidang kuliner juga ada di Bantul. Nah, sehingga tiga hal ini memang suka tidak suka pemerintahan ke depan nanti betul-betul harus memanage dan mampu mengelola dengan baik. Oke, terima kasih Pak Joko. Sekilas tentang pemaparan Pak Joko yang saya cermati sangat detail sekali terkait dengan lokasi geografis di Kabupaten Bantul, karena beliau ini selain DPR Kabupaten Bantul, Pak Joko pernah 2 kali DPR Provinsi dan dua-duanya dapil yang berbeda. Nah, ini sangat luar biasa. Dulu di Bantul wilayah timur, sekarang di Bantul wilayah barat. Artinya beliau tahu seluk-beluknya, jegongannya mana dan lain sebagainya, sangat detail sekali. Itu sangat luar biasa dan itu menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat Bantul untuk beliau ini sangat diharapkan sekali nanti bisa masuk ke lapangan, ke unsur yang paling terkecil masyarakat. Kemudian Pak Joko, kalau kita ketahui juga bahwa pendapatan PAD Kabupaten Bantul itu wisata adalah lumayan besar. Nah, ini tentu nanti kita akan Pak Joko dan Pak Halim sinergisitas dengan OPD-OPD terkait nanti apa saja kira-kira yang bisa mengoptimalkan pengembangan wisata ini, Pak Joko. Mas Nur, jadi APBD Kabupaten Bantul ketika saya membaca dalam buku rincian anggaran tahun ini itu hampir 2,2 triliun. Dan kita jangan salah bahwa PAD kita ini masih ya boleh dikatakan belum terlalu besar. Baru 490 miliar. Jadi kalau dibandingkan dengan 2,2 triliun ini kita masih kecil lah. Artinya kehidupan Bantul ini masih ada ketergantungan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dan harus diingat loh Mas Nur bahwa 490 miliar itu yang paling besar pajak. Bukan pariwisata. Pajak itu mendekati angka 50 miliar ke atas. Sedangkan pariwisata baru 12 miliar. Ini di sekarang ini APBD di pemerintahan yang sekarang. Nah, tentunya ke depan bidang pariwisata ini kita sebagai pemerintah daerah orientasinya adalah bagaimana sektor pariwisata ini mampu untuk membawa harapan bagi masyarakat Bantul bisa menjadi sejahtera. Itu kunci yang pertama. Ya kan? Kunci yang pertama adalah itu. Nah, tentunya ini akan diawali dari bagaimana pemerintah kabupaten ke depan dengan tetap berada dalam satu koridor regulasi yang tepat itu membentuk satu wadah atau kelompok sadar wisata, Pokdarwis dan juga pengelola kawasan wisata yang kemudian mereka ini kita berikan pelatihan-pelatihan untuk mampu dan bisa menguasai di bidang pariwisata, dari mulai cara mengelola destinasinya, cara memberikan pelayanan kepada wisatawan, cara menyajikan kulinernya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban pemerintah ke depan adalah membantu untuk sarana prasarananya, tentunya juga dipadukan dengan ketentuan perundangan Sarprasnya dibantu dan juga pemasarannya pemasarannya ini dibantu. Nah, kemudian setelah pemasarannya dibantu, bagaimana ini ada mata rantai simbiose yang baik. Sektor UMKM ini kita masukkan ke situ. UMKM kita masukkan ke situ untuk bagaimana mensupport destinasi pariwisata sembari
di situ berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah tentunya apakah itu sektor kerajinan, sektor kuliner dan lain sebagainya. Ini UMKM yang kita masukkan di pariwisata. Sehingga betul-betul nanti di Bantul ini akan terjadi sebuah mata rantai simbiose yang baik dari segala lini. Ini menuju kepada arah yang sama, bagaimana mewujudkan Bantul yang Projo Taman Sari berbudaya, sejahtera, demokratis, agamis yang tentunya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Bantul itu sendiri. Jadi begitu. Ya, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Joko yang akan dilakukan ke depan, akan mengcombine antara sektor wisata dan UMKM yang hari-hari ini adalah sangat strategis sekali dan akan beliau rangkum menjadi satu kesatuan yang nanti akan saling menguntungkan atau simbiosis di antara keduanya. Terus kemudian Pak Joko hari ini juga ada anggaran yang cukup besar juga dianggarkan di kelurahan, di tiap-tiap kelurahan di seluruh Indonesia, dan di Bantul sendiri tentu nanti akan ada trik tersendiri untuk mendorong adanya BUMDes ini. Nah ini tentu nanti bisa juga akan mendorong program yang akan disampaikan Pak Joko. Mungkin perlu penjelasan Pak Joko. Jadi begini, sebelum kita bicara BUMDes mungkin saya tambahkan yang sektor UMKM. Oh iya. Jadi UMKM kita atau ekonomi kreatif di Bantul ini saat ini betul-betul menjadi salah satu tiang ekonomi kerakyatan kita. Karena UMKM kita ini tersebar di seluruh pelosok, Mas Nur ya, seluruh pelosok. Nah, pemerintah daerah ini diamanatkan dalam undang-undang untuk bisa memberikan fasilitasi, memberikan support, perhatian, bahkan dukungan, serta pendampingan kepada UMKM. Nah, ke depan UMKM ini kalau menurut saya, menurut pemerintahan kami nanti adalah mereka kita berikan rasa aman dengan dikeluarkannya badan hukum bagi semua UMKM atau register dari dinas terkait yang itu bisa menjadi badan hukum mereka, atau dipermudah cara mereka untuk mendapatkan badan hukum atau izin usahanya. Ini penting karena kalau pemerintah ini tidak mempermudah proses mereka akan mendapatkan izin usaha, ini akan menimbulkan keterlambatan dalam dampak mensejahterakan masyarakat. Tentunya regulasi nanti prosesnya dipercepat, diperpendek. Jangan terlalu kemudian membuat persoalan-persoalan yang itu mempersulit pencarian izin. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan pendataan, diberikan legitimasi, UMKM ini harus kemudian dikelompokkan dan setelah itu mereka diberikan pelatihan. Pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing, pelatihan sesuai dengan yang diharapkan oleh UMKM-nya masing-masing, dan kemudian setelah diberikan pelatihan itu dilakukan evaluasi dari pelatihan itu. Nanti akan ketemu UMKM yang memang itu lanjut, UMKM yang masih harus dilatih lagi, atau UMKM yang sementara harus belajar dulu. Nah, bagi UMKM yang kemudian punya pemikiran ke depan maju, dia punya semangat, ini pemerintah daerah harus mampu untuk mencarikan jalan keluar yang mudah dan baik persoalan permodalan. Ya kan? Apakah dicarikan pinjaman yang dengan bunga sangat murah dan mudah, atau mungkin dicarikan celah regulasi untuk bisa mendapatkan bantuan hibah. Nah, itu belum cukup. Ketika mereka diberikan kemudahan modal itu belum cukup. Nah, pemerintah daerah masih punya kewajiban lagi untuk bagaimana membantu proses pemasaran produk itu. Kita bantu sebaik mungkin dengan kita berikan ruang mereka untuk memamerkan produksinya, atau bagaimana atau mungkin kita bikin regulasi supaya pejabat-pejabat Bantul minimal itu bisa menggunakan produk UMKM kita di Bantul, sehingga betul-betul keberadaan UMKM ini bisa sejahtera di negaranya sendiri, sejahtera di kabupatennya sendiri, sehingga akan tercipta ke depan itu UMKM yang mandiri, yang itu kemudian akan bisa menolong masyarakat untuk dia, harapan kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya, membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Oke, jadi jelas tadi bahwa semangat pemerintah kabupaten yang akan datang adalah
pengen membantu semaksimal mungkin terkait dengan UMKM dan potensi yang ada. Jadi kepada masyarakat Bantul yang belum memiliki register ataupun badan usaha, monggo segera mencari itu, nanti akan dipermudah persyaratannya dari pemerintah yang akan datang. Dan juga Pak Joko tentang milenial nih, jadi ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya, nanti seperti apa program yang akan digalakkan oleh pemerintah yang akan datang. Monggo. Jadi begini Mas, kita ke depan ini harus mampu untuk bisa mendorong para generasi muda kita ini untuk bisa mandiri, mandiri dengan membuka sebuah usaha atau berentrpreneurship, kewirausahaan. Nah tentunya salah satunya adalah mereka kita berikan kesempatan untuk mengusulkan dan berinovasi, membuat inovasi-inovasi yang harapan kita nanti pemerintah daerah ini memfasilitasi. Semisal di bidang IT, di bidang apa ya namanya, sinema dan lain sebagainya, itu kan itu yang digemari anak-anak muda. Lah harapan kita betul-betul nanti di setiap kecamatan minimal itu ada ruang yang memang diperuntukkan bagi anak-anak muda itu bisa berkumpul, membuat inovasi, membuat sebuah rancangan improvisasi yang kemudian dari rancangan itu melahirkan sebuah ide. Lah ide itulah nanti yang ditangkap oleh pemerintah daerah, yang kemudian kewajiban kita adalah mendorong dan memfasilitasi. Itu yang milenial ya. Nah kalau UMKM ini kan fakta di lapangan ini ada sekarang ini bahwa ibu-ibu rumah tangga ini dalam rangka untuk mencari tambahan penghasilan di keluarga ini juga membuat improvisasi. Salah satunya dengan industri rumahan. Dia ada industri rumahan, apakah itu makanan ataupun pakaian dan sebagainya. Nah itu kita dorong, untuk mereka bisa membuat satu kelompok, membuat UMKM, dan nanti perlakuan kita sama dengan mereka. Justru kami malah berterima kasih kalau ibu-ibu rumah tangga ini betul-betul serius dalam rangka untuk itu melakukan kegiatan dengan melalui industri perumahan itu kita dorong itu. Justru kita berterima kasih dan kita fasilitasi mereka gitu. Satu hal lagi yang tadi disampaikan belum saya sampaikan tentang BUMDes ya. Oh iya, benar BUMDes. Jadi begini Mas, BUMDes itu kan salah satu alternatif yang dirancang dan diberikan apa namanya payung hukum oleh pemerintah kita Republik Indonesia untuk tiap kelurahan ini bisa membentuk BUMDes. Yang mana BUMDes ini kalau menurut saya kan orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, tadi disinggung tentang milenial ya. Nah, milenial ini para pemuda bisa ditampung di dalam BUMDes, yang kemudian BUMDes ini melakukan sebuah ide-ide cemerlang dengan menggali potensi desanya masing-masing untuk bagaimana BUMDes ini diberdayakan, bisa menghasilkan sesuatu yang membawa kesejahteraan, merekrut tenaga kerja, dan dalam undang-undang ada pemerintah pusat APBN kita membolehkan untuk membantu modal. APBD provinsi juga bisa, APBD kabupaten juga bisa. Lah, saya sangat mendukung langkah-langkah dari bapak-bapak lurah kita yang berupaya membentuk BUMDes di desa-desanya. Nanti pemerintahan Pak Halim ini harus support mereka, support mereka untuk bisa mewujudkan desa yang mandiri, salah satunya melalui maraknya BUMDes yang ada kompetisi secara positif. Jadi gitu. Terima kasih pemirsa pada sore hari ini. Terima kasih waktunya Pak Joko yang tidak kita ragukan lagi setelah beliau memaparkan program-program yang akan datang untuk Kabupaten Bantul ini. Terima kasih. Mohon maaf bila salah. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.